Salam, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam renungan firman Tuhan untuk anak sekolah minggu. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga kita semuanya di dalam keadaan yang baik ya, sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan baik, kami tidur dengan aman oleh karena perlindungan Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-41 mulai ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-57 dengan judul Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Jadi setelah Raja Firaun mendengar saran atau usul dari Yusuf, Raja setuju akan apa yang diusulkan Yusuf. Firaun berkata, "Mungkinkah kita akan menemukan atau mendapatkan orang yang seperti ini, seseorang yang penuh dengan roh Allah?" Lalu Firaun mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Seluruh rakyat akan tunduk kepada perintah Yusuf. Firaun memberi tanda bahwa Yusuf telah sah diangkat menjadi penguasa atas Mesir dengan memberikan cincin meterainya kepada jari Yusuf. Yusuf juga menggunakan pakaian yang baru terbuat dari kain lenan yang halus. Firaun memberi kalung emas kepada Yusuf untuk dikenakan di lehernya. Setelah itu Yusuf memasuki sebuah kereta. Ia dibawa berkeliling tanah Mesir, dan kemanapun Yusuf pergi, perintah raja itu diteriakkan. Semua orang berlutut dan menghormati Yusuf. Begitulah awal mula Yusuf menjadi penguasa di tanah Mesir. Yusuf sekarang telah berumur 30 tahun. Setelah menjadi penguasa di Mesir, Yusuf diberi nama yang baru, yaitu Sabnat Paneah. Firaun juga memberikan Yusuf seorang istri yang bernama Asenat. Maka Yusuf mengambil alih seluruh tanah Mesir. Dan seperti yang dikatakan Yusuf, tanah Mesir benar-benar menjadi subur. Tanah itu menghasilkan panen yang melimpah-limpah dalam 7 tahun itu. Selama 7 tahun kelimpahan ini, Yusuf membuat lumbung-lumbung penyimpanan untuk menyimpan hasil panen tanah Mesir yang melimpah. Yusuf mengumpulkan semua hasil panen yang dihasilkan di tanah Mesir. Dia mengumpulkannya dari ladang di sekitar kota. Yusuf mengumpulkan hasil panen itu dalam jumlah yang sangat besar, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Sampai-sampai Yusuf akhirnya berhenti untuk mencatat karena banyaknya hasil panen yang didapatkannya itu pada masa 7 tahun kelimpahan itu. Dan sebelum datangnya masa kelaparan, Yusuf telah dikaruniakan 2 orang putra. Yang pertama, ia beri nama Manasye, yang artinya lupa. Kata Yusuf, "Karena Tuhan telah membuat aku lupa sama sekali akan masa laluku dan akan rumah ayahku." Dan anak yang kedua ia beri nama Efraim, yang berarti berbuah. Yusuf berkata, "Karena Tuhan membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku." Dan setelah 7 tahun masa kelimpahan itu berakhir, maka itu berarti 7 tahun kelaparan akan dimulai. Dan benar seperti kata Yusuf, kelaparan itu juga melanda seluruh negeri sekitarnya, termasuk negeri tempat tinggal saudara-saudara Yusuf. Namun di seluruh tanah Mesir ada roti dan makanan. Kelaparan ini benar-benar hebat merajalela di seluruh negeri. Kelaparan itu juga akhirnya melanda tanah Mesir. Rakyat mulai berteriak meminta roti kepada Firaun. Firaun meminta mereka untuk datang dan pergi kepada Yusuf dan meminta mereka untuk melakukan apa yang Yusuf perintahkan. Ketika kelaparan itu telah melanda tanah Mesir, Yusuf membuka lumbung-lumbung penyimpanan dan membagikannya kepada orang-orang Mesir. Karena kelaparan itu semakin hebat merajalela, banyak orang dari seluruh negeri datang kepada Yusuf untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab memang benar, bencana kelaparan itu sungguh sangat hebat merajalela di seluruh bumi. Adik-adik, ini adalah kisah bahagia Yusuf setelah bertahun-tahun menderita.
Kini Yusuf diangkat menjadi penguasa di tanah Mesir. Ia juga memiliki keluarga yang baru yang membuatnya semakin bahagia karena Tuhan juga mengaruniakan anak-anak kepadanya. Kebahagiaan yang ia rasakan membuatnya lupa akan masa lalunya yang buruk. Tuhan selalu memberkati Yusuf. Oleh hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan juga, Yusuf telah membuat persiapan-persiapan yang baik untuk menghadapi masa kelaparan yang akan datang, sehingga tanah Mesir memiliki bahan makanan pada saat masa kelaparan itu. Adik-adik, hari ini kita belajar ya dari hidup Yusuf. Lewat proses yang berat, Yusuf keluar sebagai pemenang. Ia berhasil melupakan masa lalunya. Karena proses itu membuatnya melihat hari ini dengan jelas bahwa Tuhan memberkatinya. Yusuf adalah seorang budak, namun kemudian ia diangkat menjadi seorang penguasa yang sangat dihormati di tanah Mesir. Ingat ya adik-adik, untuk meraih sukses dan berhasil, ada proses yang harus kita jalani. Ingat ya, tidak ada yang instan, semuanya butuh proses. Mari adik-adik kita percayakan kepada Tuhan segala proses yang harus kita lewati. Bersama-sama dengan Tuhan kita akan mampu melewati setiap proses itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah dengar hari ini. Kami belajar dari firman Tuhan. Seringkali kami suka mengeluh dan tidak sabar ketika kami menghadapi proses. Tetapi lewat firman Tuhan hari ini mengajarkan kami untuk tetap kuat dan sabar karena kami percaya yang terbaik Tuhan sudah siapkan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.